Fake rich artinya fake palsu, rich kaya. Jadi kaya yang palsu. Nah, kenapa orang tuh banyak banget pengen hidup in fake rich atau ya kalau kita translatekan ke Indonesia itu kayak kelihatan kaya gitu ya. Karena berapa banyak yang kamu hasilkan. Tapi most important thing adalah berapa banyak yang bisa kamu simpan dan berapa banyak yang bisa kamu investasikan. Walaupun sebenarnya hukumnya kalau harusnya sih semakin banyak yang kamu hasilkan, yang kamu dapatkan, itu akan membuat kamu akan lebih banyak menyimpan. Logikanya sih gitu, tapi ya mostly kebanyakan orang penghasilan 5 juta bisa simpan 2 juta. Waktu penghasilan 10 juta masih tetap bisa nyimpan atau cuma bisa nyimpan 2 juta juga. So, jadi masalahnya ini di mana? Lah kok bisa gitu ya? Ya benar. Biaya hidup itu sebenarnya beda-beda tipis ya dengan gaya hidup. Kadang kita nggak bisa misahkan, kadang kita nggak bisa bedakan antara biaya hidup dengan gaya hidup. Dan yang paling buruknya nih ya, di era modern sekarang, kita banyak yang cenderung lebih baik ya punya gaya hidup yang baik walau hanya dengan nyicil, pakai kartu kredit, punya pinjol untuk membeli sesuatu yang bisa ngikutin gaya hidupnya supaya gaya hidupnya terpenuhi daripada ya capek nabung dulu and then beli kemudian itu cara kuno katanya. Dan kalau kita udah punya gaya hidup yang orang lain lihat kaya, kelihatan kaya ya. Nah, kebanyakan orang-orang di sekitarnya, aku bukan mau ngejudge ya, bukan mau ngejudge. Aku di sini bukan ngejudge, tapi this is based on my experience. Ketika kita ngelihat ada seseorang yang mungkin gaya hidupnya lebih mewah dari kita, kebanyakan kita akan cenderung mendekati mereka gitu ya. So, aku ngerasa kalau dulu aku bergaya hidup seperti itu ya, banyak sebenarnya teman-teman aku yang nggak real friends. Beda dengan sekarang ketika aku hidup lebih sederhana, ya aku memang punya teman-teman yang deketin aku ke who I am gitu. Bukan karena gaya hidupku, bukan tergantung dari tas apa yang aku pakai, dengan sepatu apa yang aku gunakan, dengan HP apa yang aku pakai gitu ya. So, itu sih. Hidup di bawah kemampuan kamu. Orangnya bilang kedua, hidup di bawah kemampuan kamu, di bawah pendapatan kamu. Kalau di media sosial bilang live below your means. Semakin kita nggak banyak ngikutin gaya hidup yang sesuai dengan standarnya dunia, kita jadi bisa lebih lebih fokus sama tujuan hidup kita. Intinya gini, pergunakan aja ya apa yang kamu punya sekarang. Fokus sama yang udah kamu punya sekarang daripada kita asik menginginkan hal-hal yang belum kita punya. Kita asik mendamba-dambakan barang yang pengen kita punya suatu saat nanti. Kenapa nggak fokus dengan apa yang udah kamu punya sekarang? Oh ya, belum punya rumah dengan kamar tidur 5 ya, padahal mungkin sekarang kita udah punya rumah ya walaupun kecil 2 kamar tidur tapi tempatnya nyaman. Aku belum punya mobil tapi sekarang sebenarnya udah punya motor sih gitu ya. Ya aku sebenarnya nggak menyalahkan ya, kita punya mimpi gitu ya, punya sesuatu yang lebih dari yang kita punya sekarang, bukan gitu maksudnya. Tapi maksudnya gini, intinya fokusnya jangan sampai salah gitu. Fokusnya jangan sama yang bakalan kita punya yang belum kita punya gitu ya. Oke, kita punya planning ya, kita punya cita-cita suatu saat bisa memilikinya, tapi jangan fokus sama itunya, fokus sama yang kita punya aja dulu sekarang. Why not? It's not wrong. Yang udah punya sekarang ya syukurin ya, kita take it for granted. Karena kalau misalnya kita belajar untuk merasa selalu bersyukur, itu banyak hal-hal yang positif yang terjadi dalam hidup kita. And you see it. Nah, yang ketiga ini ya dimana kadang-kadang gaya hidup itu beda-beda tipis dengan biaya hidup, atau kebalikannya, biaya hidup tuh beda-beda tipis dengan gaya hidup. Nah, lebih bijak untuk kita boleh memprioritaskan apa sih yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup ini gitu ya. Bukan
Apa yang kamu inginkan? Yang namanya keinginan manusia itu nggak ada habisnya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan manusia ketika dia udah ngerasa fulfill as human? Itu ada 3 hal. Yang pertama, merasa dicintai dan mencintai. Yang kedua, merasa dihargai dan dihormati. Dan yang ketiga, merasa berdaya guna. Dan ketika ketiga hal itu sudah terpenuhi dalam hidupmu, ya kurasa itu udah kayak apa ya, udah kayak feeling fulfillment dalam hidup kita. Maksud aku di sini bukan hanya soal ini nggak berlaku sama barang-barang aja ya, itu juga berlaku sama orang-orang yang di sekitar kita ya. Maksudnya gini, aku nggak bilang kita harus pilih-pilih teman, tapi maksudnya kita juga harus bisa memfilter sebenarnya teman yang bagaimana sih yang kamu butuhkan gitu ya. Jadi bukan kayak wasting time gitu dengan teman-teman yang sebenarnya sekarang mereka atau teman-teman kamu itu adalah teman-teman yang support nggak sama kamu. Teman-teman kamu ini adalah orang yang menyukai kamu of because the real you, atau memang karena ada maunya gitu ya. Ada maunya di sini bukan karena aku berprasangka negatif sama teman-temannya aku, bukan gitu. Tapi maksudnya teman-teman yang ada di sekitar hidup kita ini memang betul-betul teman yang bukan melihat kamu because what you have. Kurangilah ya berteman dengan orang-orang yang kayak cenderung memperhatikan apa yang kamu punya gitu, apa yang kamu pakai gitu, tapi fokus sama teman-teman yang memang yang nggak memperhatikan hal-hal seperti itu, yang opposite-nya, dan yang memperhatikan hidup kamu karena dampak yang kamu punya buat hidup mereka. Dan fokus aja kalau misalnya ada teman-teman gitu ya yang kayak masih ngajak-ngajak ke pub malam minggu, masih sering kayak ngajak-ngajak ngafe, masih sering ngomongin promo barang-barang brand ya di media sosial, masih sering kayak ngomongin kejelekan tetangganya, masih sering sering kayak suka banding-bandingin ya dirinya dengan orang lain, atau mungkin opposite-nya suka banding-bandingkan A dengan B. Kurang-kurangi deh ya bergaul sama orang-orang yang seperti itu. Lagi orang yang suka kayak jelek-jelekin keluarganya gitu ya, walaupun sebenarnya faktanya seperti itu. Please stop bergaul sama orang seperti itu. Kalau memang kamu mau, that's fine, it's okay. Tapi kalau menurut aku ya, aku tuh prefer nggak mau banyakin dan habisin waktu dengan orang-orang yang udah aku sebutin tadi. Itu based on my experience ya, yang udah kepala 4 tahun ini. So apa yang aku ungkapkan ini karena aku udah ngalami terlebih dahulu, dan sekarang tuh aku lebih banyak memperbanyak berteman dengan orang-orang yang gak banyak-banyak komplain dalam hidupnya gitu ya, dengan orang yang gak terus-menerus ya cari sumber kebahagiaan gitu ya, udah memang mensyukuri apa yang dia punya, feeling grateful for what they have ya. Aku lagi memperbanyak berteman dengan orang-orang seperti itu. Dan balik lagi ya, sebenarnya kalau kita mau menurunkan sedikit aja gaya hidup ya, menurunkan sedikit aja gaya hidup kita, apa sih yang sebenarnya kita boleh dapat itu sebenarnya adalah waktu ya. Kita kerja sampai lembur mungkin ya, mungkin kita kerja sampai capek banget mungkin, terus kita sakit ya, kita kerja keras ya, so hardworking mungkin, sampai kita mungkin ngelupain keluarga kita, nggak punya waktu untuk diri kita sendiri ya gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang kita dapat dari itu kalau kita kerja sampai hidup-hidupan gitu ya, bukan sampai mati-matian? Sebenarnya apa sih yang kita berusaha beli? Itu adalah waktu. Dan kalau misalnya kamu bisa atur gaya hidup kamu, maka kamu bisa beli waktu hidupnya kamu. Itu dia. Kok aku bisa punya statement kayak gitu ya. Tapi aku suka statement ini. Jadi ketika kamu bisa menurunkan sedikit aja ngatur gaya hidup kamu, maka kamu bisa beli waktu hidupnya kamu. Mudah-mudahan kalian suka. Like, comment, dan subscribe. Dan yang paling penting share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke orang kalian cintai. And I think I'll see you in the next video. Bye-bye.